Situ gue buka lagi, gue lanjut masak. Yang kedua kalinya, Chan tutup, kayak gitu. Di situ gue langsung gue tutup. Bedanya gimana tuh? Yang sebelumnya kan yang satu, yang kedua cuma bilang tutup, Chan tutup. Iya. Kalau yang ketiga kalinya tuh Allahu Akbar tutup, kayak gitu. Yang tiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Coretan Misteri Podcast. Pertama-tama, perkenalkan nama gue Putri yang bakalan jadi host di program kali ini. Kali ini gue bakalan ngedengerin cerita dari temen gue yang punya banyak kisah horor gak kalah serem dari episode-episode sebelumnya. Perkenalin. Halo, nama gue Ican. Di sini gue pengen ceritain salah satu cerita mistis gue selama naik pendakian gunung. Halo Bang Ican. Halo, Kalau boleh tahu, lu tuh tinggal di mana nih? gue tinggal di Bogor, Kabupaten Sukaraja. Lu suka naik gunung dari sejak kapan tuh? Gue semenjak hobi gunung tuh dari kelas 1 SMP sampai sekarang gue masih hobi sih. Satu SMP tuh udah naik gunung gitu? Iya, Dibolehin sama ortu? dibolehin. Soalnya apa ya, kakak gue juga itu udah sering naik gunung juga. Ya kalau disebutnya polisi gunung lah. Jadi gue dibimbing awalnya tuh sama kakak gue. Makanya dibolehin naik gunung sama orang tua. Oh, kali ini lu bakalan cerita apa nih? Kisah horor lu pasti banyak dong. Udah berapa kali gitu naik gunung? Ya, kali ini gue pengen ceritain salah satu cerita horor gue semenjak gue naik Gunung Sumbing. Itu tuh naik gunung yang keberapa kali tuh? Itu naik gunung yang ke niatnya sih ya, niatnya gue pengen nuntasin yang katanya sih kalau kata pendaki gunung tuh pengen nuntasin Triple S di Jawa Tengah. Oh ya. Jadi gue pengen nuntasin itu. Gue pertama kali naik Triple S tuh naik Gunung Sumbing. Di dulu tuh 2021 gua naik Gunung Sumbing sama teman gua. Teman gua yang ada di Jogja. Jadi dulu 2021 gua masih kelas 1 SMK ya. Iya. Masih kelas 1 SMK. Gua rela buat naik gunung itu sampai bolos-bolosan sekolah. Itu lu ketemu temen itu dari online kah apa dari temen-temen? Enggak. Jadi dulu nenek gua tinggal di Jawa juga. Nenek dari apa ya, ayah dari ayah gua tinggal di Jawa. Jadi gue punya temen di sana. Oh. Di teman gua di sana ngechat gua, Chan mau naik gunung gak? Ayo, kata gua gitu. Mau kapan? Tanggal dulu tuh tanggal 30 Desember lah, mau akhir bulan ya, mau akhir bulan gue naik. Dari awal sih emang udah banyak keganjalan ya yang gue alamin selama perjalanan. Gue jalan waktu itu pukul sore, pukul jam 4 naik bis. Oke. Jadi gue udah perjalanan, udah dapet bis, gue nyampe ke Jogja. Di situ gue jemput sama teman gue namanya Rizky. Niatnya gue mau naik berdua, tapi ada temen gue tuh yang namanya Rizky, ada temennya juga mau ikut. Oh jadi bawa temen juga itu? Iya, jadi bawa temen juga. Tapi di situ temennya si Rizky tuh kayak masih belum pernah naik gunung lah. Baru pertama kali gitu? Iya, baru pertama naik gunung. Makanya di situ gue rada gimana ya, Takut? rada takut ya, rada takut. Semenjak dari situ gue oke lah, yang penting denger kata gue. Soalnya Iya. kan gimana ya, kalau kata anak pendaki itu kalau
yang lebih tahu tuh harus nurut gitu. Oh iya. Di situ udah awalnya gue tuh mau naik Gunung Merbabu, tapi karena Gunung Merbabu via online jadi gue nggak bisa apa, udah full slotnya. Oh. Jadi kan kalau Merbabu tuh 2000 orang tuh udah, kalau di atas 2000 orang tuh udah nggak bisa. Oh jadi udah dibatasin gitu. Iya, paling di hari Jumat minggu besoknya baru bisa. Itu juga di malam Jumat karena gua bawa temen gua juga tuh yang temennya Rizky itu masih pemula, jadi gua masih agak khawatir takut kenapa-napa. Udah seselang itu gua naik gunung, cari gunung yang terdekat lah buat itu yang pemula tadi. Tadinya gue pengen naik Gunung Andong, tapi temen gue katanya udah terlalu bosen naik situ mulu, jadi yaudah gue putusin naik Gunung Sumbing. Sekalian gue pengen ngecahin ya kan yang namanya Gunung Triple S. Jadi udah gue pecahin, gue naik tuh pakai charteran mobil bak yang buat biasanya tuh nyewa gitu. nggak nyewa, nyetop. Iya, nyetop di jalan. Dulu gue nyetop di jalan, udah nyetop jalan situ selama sehari lah. Gue dari kota Magelang sampai kota Wonosobo ke Gunung Sumbing. Udah dapat kendaraan, gue sampailah di bawah base camp Gunung Sumbing. Ya di situ gue jalan 1 kilometeran lebih lah. Iya, jalan berempat. Iya, berempat sama, jadi teman gue si Rizky punya teman, terus temannya juga bawa lagi. Jadi kayak gitu. Jadi ya saling kenalan lah. Saling kenalan. Udah sampai base camp. Di situ gue nggak langsung naik, gue biarin nunggu dulu beradaptasi sama lingkungan. Soalnya kan kalau pemula tuh kan takutnya ke hipo yang kita takutin di atas kayak gitu ya kan, takutnya hipo. Di waktu jam 4 sore tuh gue mutusin buat naik. Gue sampai di base camp tuh jam 1, buat mutusin tuh jam 4 sore. Dari situ gue selesai registrasi. Kan pastinya kalau yang udah pernah naik Gunung Sumbing tuh pastinya tahu kalau dari base camp buat ke pos 1 Malim tuh itu harus naik ojek. Bisa sih, bisa naik ojek, bisa naik jalan kaki juga, bisa naik mobil bak. Jauh emang ya? Jauh, ya 2 kilometeran lah, tapi jalannya nanjak. Iya, jalannya nanjak, bebatuan. Dulu tuh gua naik ojek ada tarifnya? Ada, seharga 30.000 per orang. 30.000 per orang, naiknya tuh naik ojeknya di depan. Jadi kita duduknya di depan, tukang ojeknya di belakang yang bawa carrier kita. Udah sampai pos 1 Malim. Di situ ya, situ ada tempat buat pendaki lah. Ada gubuk buat mendaki. Di situ kita baca doa sampai pos 1 tuh sekitaran jam setengah 6. Maghrib. Jam setengah 6 maghrib. Di situ emang niatnya tuh di pos 1 tuh pengen ngecamp dulu niatnya. Mau ngecamp dulu buat ya ngelewatin maghrib lah. Ngecamp cuma berapa jam doang, kayak ngebuka flashit kayak gitu. Gue mutusin buat itu, tapi teman gue yang satu dia udah pengen buru-buru, udah nggak tahan. Iya, udah nggak tahan mungkin. Oke, gue turutin. Di situ maksain jalan maghrib. Jalan di perjalanan tuh gue ketemu itu petani yang baru pulang. Udah ketemu, gue nanya, Pak, tadi ada pendaki yang turun, kalau nggak yang naik nggak Pak? Kata si bapaknya, nggak ada nak,
kalau bahasa Jawa tuh apa ya, kalau ibaratkan tuh ndo ya, Iya. nggak ada ndo, pengen nggak ketemu ndo, soalnya dari tadi juga sepi sih bapak, di ladang nggak ada yang lewat. Terus dari situ gua udah lanjutin perjalanan, ketemu lagi sama orang yang ya nggak terlalu tua banget mah enggak ya, nggak terlalu tua enggak, itu warga pemukiman, soalnya kan di pos 1 tuh dia masih dekat pemukiman. Iya, iya. Jadi baru selesai orang-orang yang bertani siang hari, sore hari kayak gitu kan. Gua gua nyapa ya kan gak enak. Mau kemana nak? Mau kemana Nduk? Mau kemana Nduk? Kata si bapaknya. Mau ke atas Pak, mau ngedaki ke puncak Sumbing. Terus kata bapaknya tuh, hati-hati Nduk, hati-hati. Ya Pak. Di situ udah jalan seberapa waktu, udah tuh masuk waktu maghrib tuh. Waktu maghrib di situ gua nyampe di pos 2 Bayangan. Di pos 2 Bayangan gua nyampe situ udah maghrib juga. Gua sholat di maghrib itu ganti-gantian. Teman gua ada yang Kristen satu, yang Islam 3. Yang Islam tuh cuma gua, temen gua si Rizky, sama temennya kita anggap aja namanya si Abel. Iya, Abel. Satu lagi si Wahyu. Jadi si Abel tuh Kristen, Iya. si Wahyu tuh Islam. Jadi yang Islam bertiga tuh gue sama gue sholat dulu tuh, sholat maghrib. Yang satu lagi tuh si Abel tuh Ganti-gantian jadinya. enggak, kan si Abel kan Kristen, jadi yang nungguin carrier barang-barang tuh si Abelnya. Jadi gue bertiga ngutusin buat sholat. Lu sholatnya di mana? Di pos Bayangan tuh disiapin buat sholat. Buat kayak gubuk warung gitu, tapi buat peristirahatan para pendaki turun naik kayak gitu. Udah di situ ada satu kejanggalan yang buat gua apa ya, nggak mau ngeliat lagi lah. Gak mau diingetin lagi. Iya, nggak mau diingetin lagi. Di situ gua selesai sholat tuh belum sholat. Sebelum sholat tuh gua kayak air tuh yang tadinya ngalir cepet kan, jadi kan kalau mata air tuh ada kayak saluran pipa. Saluran pipa kecil di situ tuh mampet tuh situ. Tiba-tiba mampet. Iya, jadi teman gue yang 2 tuh udah selesai wudhu. Jadi dia sholat duluan, jadi gue tinggal sendiri. Iya, jadi di sini tuh pos buat pendaki istirahat, tapi di situ nggak ada pendaki, kan cuma gue doang. Ini teman gue di sini, di bawahnya tuh tempat sholat, di bawahnya tempat wudhu. Jadi situ gue sendiri, gue ngebenerin pipa. Di situ gue ngeliat apa ya, kayak kakek yang pertama kali gue lihat di bawah tuh. Bukan pertama kali sih, kedua kalinya yang bilang gue hati-hati. Munculnya dari mana? Ada di sebelah, di balik di balik pohon pinus, sekelebatan. Bajunya persis, dari pakaiannya juga persis. Tahu nggak sih yang kalau petani itu pakai capil apa ya gitu? Topi yang pakai gitu. Topi yang rotan kayak gitu, kayu lah. Terus sama baju yang belang-belang coklat, yang pokoknya yang tradisi petani Jawa Tengah lah. Kayak gitu, sebari nyeker di waktu maghrib. Di situ
gue nggak terlalu menghiraukan banget lah. Mungkin dia ada yang ketinggalan atau apa di atas ya kan. Selesai gue wudhu, di situ gue otomatis balik lagi ke tempat sholat. Teman gue udah pada ke pos, sudah selesai sholat duluan. Pas gue di situ gue ngedenger, pas gue bilang Allahu Akbar, di situ tuh ada suara yang nggak tahu ngomong juga kayak gue, tapi Itu dari belakang lu apa dari samping, kanan, kiri? dari kanan gua, di samping telinga gua. Samping banget gitu? Iya, samping banget. Posisi di situ teman gua tuh udah pada ke atas. Iya. Di situ gua posisi sendiri, tapi gua nggak terlalu menghiraukan ya. Gua fokus aja buat sholat, atau gua berdoa selesai sholat, semoga perjalanan gua buat kedepannya baik lah, nggak terjadi apa-apa. Udah, gue balik lagi ke pos. Di situ diguyur hujan di pos 2. Diguyur hujan, gue berinisiatif buat berkemah malam hari itu. Tapi karena temen gue kekeh, ya ibaratkan mau buru-buru lah, nggak mau kemalaman sampai atas. Mau langsung ke puncaknya? Iya, di situ ada perdebatan antara gua sama teman gua, sama yang teman gua buat teman tuh si Abel sama si Wahyu. Di situ gua ngerundingin baiknya gimana, dan teman gua untungnya semua pada mau ikut kata gua buat diriin flashit, ya nunggu sampai hujan reda lah. Di selama flashit itu udah ke diri sama tenda kan, jadi gua bikin tenda dulu tuh baru flashit. Di situ gua bikin masak lah, makan. Temen gua tuh yang namanya si Rizky tiba-tiba tutup nggak gitu. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba, nggak tahu gue kenapa. Situ gue langsung tutup apa namanya tenda tuh. Iya. Langsung gue tutup seret. Ya nggak, gue orangnya sih nggak terlalu menghiraukan banget sih. Yang kayak gitu pasti gue udah tahu, pastinya dia kayak gini pasti gue udah tahu. Udah, gue lanjut masak kan. Jadi flashit sama tenda tuh ada 2 sleting. Oh iya. Yang sleting tenda 1, sleting flashit 1. Jadi kan kalau flashit nih, sleting flashit gua tutup kan, gua buka lagi jadi segitiga tuh. Jadi segitiga. Situ gua buka lagi, gua lanjut masak. Yang kedua kalinya, "Cang, tutup!" Kayak gitu. Situ gue langsung tutup. Terus kan pastinya kan gue nggak tahu dong yang di dalam pikiran temen gue tuh apa. Kayak kan biasanya kalau yang kayak gitu gue udah paham lah, ibaratkan suka ngeliat yang aneh-aneh kan. Pasti kalau di gunung kan nggak boleh ya ngasih tahu lah kalau di atas gunung. Ya jadi gue situ nggak terlalu menghiraukan kan. Gue juga orangnya kalau yang kayak gitu udah biasa lah kayak gitu. Oke, di situ jadi gue lagi masak, temen gue tuh yang temennya si Rizky tuh, si Abel sama si Wahyu tuh tidur, dia izin tidur. "Mas, gue tidur ya, gue capek banget." Terus yang si Rizky sama si Abel juga bilang gitu, gue tidur duluan. "Iya, nggak apa-apa, tidur, nanti kalau misalkan udah jadi masakan nanti gua panggil, gua bangunin." Udah, gua lanjut masak sampai selesai, makanan udah selesai. Situ kan posisi kan semenjak di situ gua buka lagi kan, ya kan, karena asap uap kayak gitu. Gua buka lagi, gua buka, udah gua jajarin makanan. Gua bangunin dong si Wahyu sama si Abel. Gue bangunin, "Bel, yuk bangun, makan nih, makan."
Udah posisi itu gue makan, gue makan biasa. Makan gue, Wahyu, Rizky sama Abel makan. Udah setelah makan tuh si Wahyu bilang, tadi apaan sih pada berisik kayak gitu? Nggak apa-apa. Setelah terjadi kayak gitu, si Rizky terulang lagi tuh, tapi ini beda. Bedanya gimana tuh? Yang sebelumnya kan yang satu, yang kedua cuma bilang tutup, Chan tutup. Iya. Kalau yang ketiga kalinya tuh Allahu Akbar tutup, kayak gitu. Yang 3 kalinya di situ otomatis Wahyu sama Abel itu dong kayak udah sadar lah, yang tadi berisik-berisik kenapa udah sadar. Dia nanya kayak gini, gue buat kayak nenangin dia, nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Di situ udah pokoknya lu Bel yuk, lu tenang aja, nggak ada apa-apa, cuma ya gangguan aja ini mah, nggak apa-apa. Lu udah tidur kan, udah tidur, lu boleh sebat juga nggak apa-apa, gua jagain di sini. Lu mau tidur lagi juga nggak apa-apa, nanti kalau misalkan udah fit badannya nanti kita lanjut lagi, nggak apa-apa. Kita nggak usah ngejar kemalaman, nggak usah juga, nggak apa-apa lah, yang penting kita nyampe atas terus lu sehat terus bisa pulang lagi. Untungnya alhamdulillahnya dia dengerin gua. Di situ gua langsung selesai makan, Wahyu istirahat lagi karena capek. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 tuh sebenarnya tuh berapa ya, 3 jam 2 jam, tapi ini karena gua bawa pemula kan jadi 4 jam. Di situ dia selesai makan, ngerokok, istirahat lagi, tidur, dan gua berinisiatif buat istirahat sebentar. Gue bilang ke si Rizky, Riz coba gue izin tidur dulu ya, gue capek banget, gue capek. Kata Rizky, iya Chan nggak apa-apa, tidur aja. Gue berinisiatif buat tidur sebentar. Tiba-tiba si Rizky ngebangunin gue, San, lu jagain tenda dulu, gue mau ngencing. Tapi si Rizky-nya itu bilang ke gue kayak muka yang beda, kenapa? Kayak biasanya kan kalau orang biasa, Chan gue bangun, gue pengen ngencing dulu ya ke depan bentar. Oh jadi kayak datar gitu? Iya kayak datar, mukanya kayak ibaratkan kayak pucet, nggak terlalu pucet banget, tapi kayak pikirannya tuh kosong. Kayak pikirannya tuh kosong, kayak Chan gue pengen ngencing dulu ya keluar. Terus kata gue, iya Ki jangan jauh-jauh ya, udah di samping tenda aja. Di samping tenda aja kata gue gitu. Kata dia ngangguk doang, nggak bilang iya. Kata gue kan, gue makin itu ya kayak kenapa nih anak, kata gue. Di situ juga gue udah panik, tapi gue berusaha buat nenangin diri gue sendiri. Udah kan posisi tenda tuh gue bawa kapasitas tenda itu yang 4 orang. Jadi Abel di tengah, si Wahyu di tengah, gue di pinggir tuh. Di pinggir sama si Rizky tuh di pinggir. Gue kan gue bilang kan ke si Wahyu tuh, ke si Rizky tuh jangan jauh-jauh, di samping tenda aja. Jadi gue kan tidur ngadep ke si Abel tuh. Iya. Jadi gue punggungin lapisan tenda tuh. Jadi kayak ngebenjol gitu lah, ibaratnya kayak kesempitan gitu. Jadi kan kerasa ya. Jadi tuh di situ buat nenangin diri tidur. Situ tuh ada yang nyenggol gua, kayak ibaratnya kesenggol kaki mas. Dari luar tenda? Iya, dari luar tenda. Jadi yang kan biasanya kan kalau tenda kan, kalau kepleset tuh pasti agak jauh ya. Iya. Tapi karena gua kesempitan juga, jadi kerasa plesetnya tuh pleset sama
tenda tuh nempel, jadi kerasa kalau ada yang nyenggol. Tapi gua nggak terlalu menghiraukan lah. Mungkin si Rizky ya kan, yang kan gue bilang kan dia suruh kencing di samping tenda aja, nggak usah jauh-jauh. Ya udah, nggak usah gue hiraukan. Si Rizky berapa menit kemudian lah, 10 menitan balik dia ke tenda. Seret, buka flashlight sama tenda. Terus gue bilang, udah balik lu, Riz? Udah. Tadi lu ngencing di mana, Riz? Kata gue gitu. Gue ngencing di sana, di seberang. Tadi ada yang nyenggol gue kira lu, kata gue teh gitu. Gue tadi di seberang. Terus kata gue tuh bilang gini, tadi beneran ada yang nyenggol gue. Terus kata si Rizky, lu ngaco kali. Dari situ udah terdiam tuh dua-duanya, gue sama Rizky tuh udah diem. Udah kata gue, udah dah biarin, nggak usah diraukan dah. Situ udah tidur berdua tuh. Di situ ada suara berapa menit kemudian, jam berapa ya, jam setengah 10-an. Gue di situ kan ngecamp makan itu, gue ngabisin waktu sejam lewat dari jam setengah 8, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 lah buat istirahat. Di situ ada suara jejak kaki kayak di samping tenda. Jadi jejak kakinya tuh kayak gimana sih, kayak buk pendaki yang pada datang gitu, rame serombongan lah pendaki. Kayak banyak gitu, kayak banyak kaki gitu. Iya, kayak banyak kaki rombongan yang injak tanah, gimana sih, kan biasa kayak Shrek. Iya. Kayak gitu kan di situ. Gue bilang, Riz, lu denger nggak? Kata si Rizky, gue denger san. Apa pendaki kali ya. Di situ gue berusaha ngecek dulu, coba keluar, takutnya pendaki ya kan, udah kemalaman. Gue buka slidingnya, set yang presit sama tenda gue buka, nggak ada ternyata. Kosong gitu. Kosong, Sepi banget. sepi, nggak ada. Tapi di dalam tenda tuh gue ngerasa banyak kaki yang pada jalan samping tenda. Di situ gue masih Rizky itu, gue udah kacau, udah nggak bakal bener. Udah mendingan tidur, kita lanjutin berangkat subuh aja, kata si Rizky itu bilang gitu. Ya udah, situ gue bangun, gue masuk lagi, gue tidur sama si Rizky. Gue tidur Chan, kata Rizky. Iya, gue juga mau tidur. Situ ketidur lah gue berempat. Kebangun tuh jam 2. Sendiri lu kebangunnya? Iya, gue kebangun tuh sendiri. Kebangunnya tuh gara-gara teman gue, kayak apa, teman gue yang si Abel tuh yang Kristen. Iya. Si Abel yang Kristen, dia bengong, Duduk jam 2 malam. Jam 2 malam bengong. Gua nggak tahu harus ngapain. Mau ngerukiain juga kan gimana ya kan? Dia Kristen ya kan, gua nggak tahu. Jadi ya gua cuma berdoa dalam hati aja, kata gua tanya, "Bel, lu kenapa?" Gua nggak apa-apa, lu lanjut tidur aja, kata si Abel tuh gitu. Terus ya udah, gua nggak ngiraukan. Udah gua di situ tidur terlelap. Gua bangun lagi jam 3. Di situ gua, yang lain juga udah pada bangun ya kan, gua berinisiatif buat lanjutin. Karena kan kalau di gunung tuh jam 3:30 juga udah kelihatan langit biru subuh. Iya. Udah kelihatan, jadi udah terlalu terang lah, nggak terlalu gelap banget. Situ kita prepare, udah beres semua barang-barang. Berdoalah gue berempat buat lanjutin perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Berdoa,
selama perjalanan asik-asik aja tuh, asik ngobrol santai, ngobrol santai. Dan di pertengahan perjalanan tuh pas ke pos 3 pengen ngencing gue pengen ngencing dan teman gue yang bertiga, gue tunggu ya, gue tunggu di sini Chan, lu kalau mancing di sono aja tuh, nggak usah jauh-jauh, ya ini kan jalur pendaki ada sebelah kanan di balik pohon. Oh iya. Udah di situ gue ngencing, selesai kencing gue kan teriak, lu masih di situ nggak, Riz? Gue udah jalan duluan Chan, gue udah jalan duluan. Suaranya tuh jauh apa dekat? Suaranya tuh nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket. Jadi gue mastiin teman gue masih ada di tempat nggak, tapi ternyata dia udah jalan duluan. Gue udah jalan duluan Chan. Oh ya udah, bentar nih gue jalan. Lu jadi kan ada kayak apa ya, likang likungan gitu di ke pos 3-nya tuh ada likang likungan. Jadi lu tunggu aja di situ, jangan kemana-mana, kata gue gitu. Band guanya nggak sendiri, jauh sama lu pada. Terus kata gue, udah gue jalanin perjalanan, terus ada tuh gue suara denger, iya gue tunggu sini. Udah situ gue udah mungkin teman gue juga udah nungguin gue ya kan. Gue jalan 10 menit kan, pas selama gue ngencing tuh emang dia udah jalan duluan kan, tadi kan gue teriak dia udah jalan duluan. Gue jalan 10 menit, 20 menit, kok teman gue nggak ada gitu. Teman gue nggak ada. Di situ gue berusaha buat apa ya, kayak gue jalannya salah apa enggak nih. Tapi gue ngeliat kan peta kan, soalnya kan gue yang megang ya. Peta gue yang megang, gue lihat benar. Tapi teman gue kemana kan, maksud gue gitu. Udah gue berinisiatif buat duduk dulu, buat nyebat. Kata gue mungkin teman gue ada di atas kali, gue nanti bisa nyusul ngebut, kata gue sesebat dulu. Situ gue nyebat dulu sebatang. Situ ada kakek yang lu lihat juga apa beda? Yang sama juga yang kedua kali gue ketemu. Jadi ini yang 3 kali? Yang 3 kali. Yang gue bilang, yang kakek-kakek itu tuh bilang, hati-hatian dok. Dan yang keduanya tuh yang ketemu gue pas pengen sholat. Yang ketiganya pas gue nyari teman gue. Di situ kakek itu bilang, kayak ketemu lagi. Terus kata gue kan pasti nyapa dong ya kan, kayak ketemu lagi. Oh iya Ndo, kamu lagi nyari teman-teman kamu ya? Tadi ada tuh di atas. Terus udah di atas ya kek? Terus kata kakeknya, iya Ndo. Yaudah, kata gue teh, yaudah saya duluan ya kek. Terus ditahan tuh tangan gue, ditahan. Udah ditahan. Kenapa kek? Udah di sini aja, teman-teman kamu lagi nungguin kamu di atas, kata kakeknya gitu. Udah kamu istirahat dulu aja. Terus dikasih tuh, kasih makanan sama si kakeknya. Dikasih makanan kayak kantong kresek, dalamnya tuh kayak apa sih, ubi sama singkong bakar gitu. Oh iya. Iya kayak gitu, masih anget. Dimakan lah, karena gua kayak menghargai pengasih gitu kan ya. Iya. Kayak pengasih. Ya udah, gua makan. Satu ubi rebus gua makan, udah. Si kakeknya nanya, kalian dari mana Dok? Terus gue pasti ngejawab dong. Gue ngejawab, saya dari Bogor kek, kesini
Saya pengen naik gunung sama teman-teman saya, tapi kalau yang 3 teman-teman saya itu anak Magelang nih kayak. Oh gitu. Ya udah, selama perjalanan hati-hati ya. Soalnya di situ, soalnya pas kasih kakeknya bilang soalnya, di situ langsung diem si kakeknya. Langsung diem. Udah, nih kamu ngerokok dulu. Jadi rokoknya tuh rokok yang ngelinting kita sendiri apa? Oh iya. Bukan rokok beli gitu. Jadi gua ngelinting dulu. Linting. Udah, nih, udah nggak usah dihiraukan. Nih, rokok dulu saja. Gitu. Udah. Gua ada yang ngerokok dulu. Rokok sesebat, 2 sebat. Gua pamit pulang dong. Mau pamit pulang, pamit buat ngejar teman-teman gua dong. Oke, saya pamit dulu ya, mau ngejar teman-teman saya. Soalnya ini udah terlalu lama. Gue tuh ngiranya apa ya? Gue ngobrol terus makan ubi rebus tuh sama ngerokok tuh cuma setengah jam. Taunya 1,5 jam. Di situ gue otomatis kaget dong. Wah, teman gue udah sampai mana nih? Apalagi teman gue bertiga ya kan, yang 2 belum pernah naik gunung, terus yang 1 pastinya kalau itu mikirin gue juga ya kan, gue sendiri. Dari situ gue bilang, oke, saya pamit ya, pengen ngejar teman-teman saya. Kata si kakeknya tuh, iya Ndo, hati-hati di jalan. Udah, situ gue pamit, pergi. Sejelang 2 langkah 3 langkah pas belokan itu masih ada kakek-kakeknya, masih jalan ke bawah. Oh iya. Masih jalan ke bawah. Oh, masih ada kakek-kakeknya. Ya udah, gue jalan lagi. Udah, selama perjalanan semenit 5 menitan kok kata gue jalannya tuh agak miring gitu. Kayak beda gitu. Iya, agak beda. Kan setahu gua tuh kalau di Gunung Sumbing tuh kalau setiap pendaki itu perjalanannya kan lewat punggungnya. Lewat punggung. Jadi nggak lewat apa sih namanya, lembah lah. Jadi kan kalau lembah mah kan makin apa sih, pohon pinus tuh, pohon-pohon kayak gitu makin ke lembah tuh pasti miring tuh. Pasti makin dempet. Gua ngerasa kayak gua salah jalan gitu. Di situ gue ngerasa kayak salah jalan, gue berinisiatif buat balik lagi. Tapi kalau balik lagi gue berarti jauh lagi. Gue berinisiatif, udah, gue lanjutin jalan. Gue situ bawa enggak semacam golok sih, bawa pisau. Gue tebas-tebasin. Gue kayak ngedenger suara keramaian di camp pos 4. Gue kayak ngedenger kayak suara gimana sih, suara pendaki Kayak paling ngumpul. Iya, lagi ngumpul istirahat kayak gitu. Gue teriak. Kan kalau sebenarnya tuh kalau di pendaki tuh kalau pengen ngasih tahu kabar tuh pakai peluit SOS. Tapi karena gua nggak ada, gua bilang, woi, kayak gitu. Harusnya mah pakai peluit SOS. Tapi karena gua nggak ada, gua teriak kayak gitu. Ada tuh yang ngebales, seorang 2 orang. Wah, berarti ada nih yang ngecamp di atas gua gitu. Terus ada yang teriak, teman gua apal banget suara teman gua, namanya Rizky. Chan, lu di mana? Terus gue teriak, gue di sini, lu di mana? Terus si Abel tuh, Mas, lu di mana Mas? Kayak gitu. Gue di sini, lu pada di mana? Udah, sejelang itu, gue udah dengar suara itu, gue berinisiatif buat terusin jalan tuh. Gue terusin. Jadi ada kayak mana ya, kayak tebingnya nggak terlalu tajam banget lah,
jadi gue masih bisa ngerangkak. Situ ternyata teman gue nongol, si Rizky, dari atas. Itu badan gue langsung ditarik. Lu kemana aja? Kan gue bilang tunggu dulu. Kok lu masalah langsung cabut sih? Gue itu udah nungguin lu, San. Gue udah nungguin lu di situ. Terus lu dateng, lu langsung ikut kita. Di situ gue langsung diem dong. Jadi dikiranya tuh lu udah ngikutin mereka gitu dari belakang? Iya. Lemari ada suara gong. Gong? Iya. Suara gong. Kan kalau di Jawa Tengah kan tradisinya kan Oh iya ya. gamelan.